Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi, dalam rumus ini kita akan mengubah rumus jumlah atau selisih dari sinus dan kosinus menjadi perkalian. Misalkan yang pertama adalah sin A ditambah sin B, maka ini menunjukkan jumlah dari sinus, yaitu sin A ditambah sin B. Itu akan menjadi 2 kali sin seperdua A tambah B dikali cos seperdua A kurang B. Sedangkan rumus yang kedua ini menyatakan selisih sinus, yaitu sin A dikurang sin B. Dan yang ketiga adalah jumlah kosinus, yaitu cos A ditambah cos B. Dan yang keempat adalah cos A dikurang cos B. Adapun trik untuk menghafalnya yaitu dengan memperhatikan tandanya. Kalau di sini tanda tambah, maka fungsi di bagian belakangnya adalah cos. Jadi yang dihafal kalau di soalnya adalah tambah, maka fungsi yang di bagian belakang adalah kosinus. Coba dilihat di sini tanda tambah, di sini kosinus. Ini tambah, di sini kosinus. Sedangkan kalau fungsinya, sedangkan jika yang akan ditentukan selisihnya, maka fungsi yang di bagian belakangnya adalah sinus. Coba dilihat di sini selisih. Kemudian untuk menentukan pasangannya, karena ini yang kita tentukan adalah bagian belakangnya, maka dilihat apabila di soal adalah fungsi sinus, maka harus berbeda fungsi yang di bagian belakangnya. Coba dilihat sin A ditambah sin B, sin A dikurang sin B. Fungsinya di sini berbeda. Di sini sinus, di bagian belakangnya kosinus, atau di yang ini bagian depannya kosinus, di bagian belakangnya sinus. Akan tetapi seperti nomor 3 dan 4 ini yang ditentukan jumlahnya atau selisihnya adalah kosinus, maka fungsi atau penjabarannya di bagian kanan ini harus sama. Ini sama-sama kosinus, dan yang kedua sama-sama sinus. Jadi yang kita jadikan acuan aturan ini untuk memudahkan menghafalnya. Hanya ada tambahan sedikit di sini, khusus untuk cos A kurang cos B itu sama dengan negatif 2. Nah, baik, kita coba terapkan di contoh, yaitu sin 105 derajat ditambah sin 15. Jadi pertama tanda apa yang digunakan di sini? Tanda tambah, maka di bagian belakangnya adalah fungsi kosinus. Sedangkan yang ini adalah sinus yang akan ditentukan jumlahnya, maka harus fungsi trigonometri berbeda dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Kita telah menentukan bagian belakang adalah kosinus, maka harus berbeda dengan yang ditulis, yaitu sinus. Nah, sedangkan di depannya selalu menggunakan di sini 2 tambah dan seperdua kurang. Jadi ini 105 dianggap sebagai A dan 15 derajat dianggap B. Kalau dikenakan ke dalam rumus 2 sin seperdua A tambah B yaitu 105 tambah 15 cos seperdua A kurang B yaitu 105 tambah 15. 105 tambah 15 derajat itu 120. Jadi yang kurung dulu. Ini 105 derajat dikurang 15 itu 90 derajat. Kemudian bagi 2, 120 derajat dibagi 2 itu 60, 90 dibagi 2, 45. Angka 2-nya tetap. Selanjutnya tentukan nilai sin 60. Sin 60 derajat itu adalah seperdua akar 3 dan cos 45 adalah seperdua akar 3. Selanjutnya perhatikan angka-angka yang diperkalikan. 2 dengan seperdua ini menghasilkan angka 1. Sehingga yang tersisa untuk bagian itu 1, di bagian bawah 2. Jadi seperdua. Sedangkan yang di dalam akar yaitu perkalikan
Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1/2 akar 6. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa sin 3x ditambah sin x per cos 3x ditambah cos x itu sama dengan tangen 2x. Untuk menjawab soal ini, kita bisa melakukan penjabaran dua bagian atas dan bagian bawah. Boleh juga sebenarnya secara langsung. Tapi kali ini kita tunjukkan satu persatu. Untuk bagian atas dulu, yaitu sin 3x ditambah sin x. Ingat, kalau di sini menggunakan tanda tambah, maka fungsi bagian belakangnya adalah kosinus. Selanjutnya, sin di sini maka harus berbeda dengan yang ditulis di bagian belakang tadi. Di bagian belakang tadi kita menulis cos, maka supaya berbeda, maka kita mengambilnya sin. Sedangkan di bagian depan selalu menggunakan tambah, di bagian belakang selalu menggunakan kurang. Jangan lupa kali dengan 1/2. Jadi 3x ini dianggap A dan X ini dianggap B. Sehingga kalau dimasukkan dalam rumus, di sini A tambah B, di sini dianggap A kurang B. Sehingga kalau kita menyederhanakan ini, 3x tambah x itu 4x, dan 3x dikurang x itu 2x. Kemudian 1/2 kali 4x itu 2x, dan 1/2 kali 2x itu x. Sudah sederhana atau sudah menjadi dalam bentuk perkalian. Selanjutnya bagian bawah. Di sini juga menggunakan tanda tambah. Maka fungsi bagian belakangnya adalah kosinus. Kemudian dilihat apa yang dijumlahkan atau yang dicari selisihnya yaitu kosinus. Maka fungsinya harus sama dengan yang ditulis di bagian belakang yaitu kosinus. Nah, maka bagian depan tulis kosinus karena harus sama. Selanjutnya caranya sama dengan bagian atas, jumlahkan 3x tambah x kemudian bagi 2, yaitu jawabannya 1/2 kali 4x, dan yang di sini 1/2 kali 2x. 1/2 kali 4x itu 2x, dan 1/2 kali 2x itu x. Setelah kedua-duanya menjadi bentuk perkalian, kembali ke soal, yaitu cos 3x tambah sin x per cos 3x tambah cos x. Yang bagian atas ini sudah dijabarkan tadi bahwa hasilnya adalah 2 sin 2x cos x. Sedangkan yang di bagian bawah ini hasilnya juga sudah dijabarkan ke dalam bentuk perkalian yaitu 2 cos 2x cos x. Karena bentuk di atas dan di bawah merupakan bentuk perkalian, maka bilangan yang sama itu bisa dicoret karena hasilnya 1. Sin 2x dengan cos 2x tidak sama, meskipun 2x di sini sama tetapi fungsinya berbeda, sinus dengan kosinus. Jadi fungsinya harus sama juga selain variabel yang di belakangnya atau sudutnya. Sedangkan yang ini cos x, oh ini sama. Fungsinya sama cos dan sudutnya sama yaitu sama-sama x. Sehingga tersisa sin 2x per cos 2x. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau sin alfa, ini secara umum ya, sin alfa per cos alfa itu adalah tangen alfa. Sehingga kalau sin 2x per cos 2x itu sama dengan tangen 2x. Jadi terbukti bahwa hasilnya sama dengan tangen 2x. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.